mata melihat tempat sujud. Kedua belah tangan lurus di sisi kanan dan sisi kiri, serta berniat dalam hati untuk mendirikan sholat dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Takbiratul ihram, yaitu membaca takbir sambil mengangkat kedua belah tangan sejajar bahu, ibu jari sejajar dengan kedua telinga, dan kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Selanjutnya meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dengan menggenggam pergelangan tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Hadis riwayat jamaah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma qsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Membaca surat Al-Fatihah dengan sebelumnya membaca ta'awudz tanpa dikeraskan, lalu membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengucapkan amin atau bertakmim. Amin. Membaca salah satu surat atau ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bertakbir untuk pindah gerakan atau intiqal dari berdiri ke ruku sambil mengangkat tangan, sama seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ruku adalah meratakan punggung sejajar leher, memegang kedua lutut dengan kedua belah tangan, dan pandangan tertuju ke tempat sujud sambil berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Iktidal, bangkit atau bangun dari ruku dan berdiri lurus kembali dengan mengangkat kedua tangan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sujud pertama. Bertakbirlah tanpa mengangkat tangan menuju gerakan sujud dengan meletakkan kedua lutut lebih dahulu, lalu kedua tangan. Allahu Akbar. Kemudian letakkan wajah, dahi dan hidung. Mendahulukan kedua lutut dari kedua tangan saat sujud didasarkan pada hadis dari Wa'il
bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, dan Abu Dawud. Saat sujud, meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinga, sedangkan wajah diletakkan di antara kedua telapak tangan. Kedua kaki ditegakkan, di mana jari-jari dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Kedua siku tangan diangkat dari lantai dan merenggangkan keduanya dari ketiak dan lambungnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan supaya bersikap proporsional pada saat sujud. Tidak boleh berlebih-lebihan dengan memanjangkan sujud. Saat sujud, bacalah doa. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan pujian kepadamu, ya Allah, ampunilah hamba. Duduk di antara dua sujud sambil mengucap takbir, Allahu Akbar. Adapun tata caranya adalah dengan cara iftirash, yakni duduk di atas bentangan kaki kiri dengan menjadikan kaki sebagai firash atau alas, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sujud kedua, Allahu Akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. gerakan serta bacaannya sama seperti saat sujud pertama. Setelah selesainya sujud kedua ini, maka berarti selesailah sudah rakaat pertama. Berdiri rakaat kedua dengan cara duduk iftirash, lalu beranjak untuk berdiri sambil kedua tangan diletakkan ke lantai, kemudian berdiri sempurna sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Rakaat kedua, cara dan sikap pada rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, hanya ada perbedaan, yaitu dalam rakaat kedua tangan tidak diangkat seperti pada rakaat pertama. Takbiratul ihram, cukup membaca takbir dan langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak perlu membaca doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Lalu dilanjutkan dengan takbir intiqal.
Allahu Akbar. Ruku. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Iktidal. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sujud pertama. Allahu Akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahu Akbar. Dan duduk tahiyat awal dengan cara duduk iftirosh dan langsung mengacungkan jari telunjuk tangan kanan dan tidak menggerak-gerakkannya, serta memajukan ujung jari kaki kiri dimasukkan ke bawah lengkung mata kaki kanan. Duduk iftirosh yakni duduk di atas bentangan kaki kiri dengan menjadikan kaki sebagai firosh atau alas, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha sehingga ujung-ujung jari rata dengan ujung-ujung kedua lutut. Sedangkan jari-jari tangan kanan dikepalkan kecuali jari telunjuk yang diacungkan. Bila sholat yang kita laksanakan adalah sholat subuh 2 rakaat, maka duduk tahiyat awal menjadi duduk tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Namun bila sholat yang kita laksanakan lebih dari 2 rakaat, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka gerakan duduk tahiyat awal dilanjutkan dengan gerakan rakaat selanjutnya. Berdiri rakaat ketiga. Gerakan di rakaat ketiga adalah sama seperti gerakan rakaat pertama, namun untuk sholat maghrib 3 rakaat, gerakan rakaat ketiga langsung diakhiri dengan duduk tahiyat akhir dan ditutup dengan salam. Berdiri rakaat keempat. Bila sholat yang kita laksanakan adalah 4 rakaat, zuhur, asar atau isya, maka di rakaat ketiga dilanjutkan dengan rakaat keempat, yang mana gerakannya sama seperti rakaat kedua, dilanjutkan dengan duduk tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Duduk tahiyat akhir. Langsung mengacungkan jari telunjuk tangan kanan dan tidak menggerak-gerakkannya, serta memajukan ujung jari kaki kiri dimasukkan ke bawah lengkung mata kaki kanan. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan duduk bertumpuan pantat di atas lantai. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat. Kemudian membaca tasyahud seperti pada tasyahud awal, kemudian diteruskan dengan doa. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memalingkan muka ke kanan terlebih dahulu sampai terlihat pipi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam lagi dengan memalingkan muka ke kiri hingga terlihat pipi kiri. Demikian dahsyat makna yang terkandung di dalam sholat. Oleh karenanya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Semoga kita semua dapat selalu senantiasa diberikan kesempatan beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ibadah yang kita laksanakan selama ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diganjar dengan pahala yang berlipat untuk bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin.